Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, Perintah Kaisar Naga, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kuretakkan jantung kalian. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di cerita novelnya. Selamat mendengarkan bosku. Bab 736. Saat ini, David masih terjebak di mata air. Untuk melepaskan diri dari formasi, David berusaha sekuat tenaga. Sayangnya, sekeras apapun dia berusaha, dia tidak bisa melepaskan diri dari belenggu formasi. Dan kura-kura besar itu sedang berenang tepat di depannya. Dan David tidak berani menembak ke arah kura-kura besar itu. David sudah sangat cemas. Dia tidak tahu sudah berapa lama. Dan dia tidak tahu apa yang terjadi pada Xiaolan di atas. Jika Xiaolan benar-benar digantikan oleh Xia Chao itu, David takut dia tidak akan memaafkan dirinya sendiri. Dia mendorong Xiaolan untuk datang beribadah bersama Xia Chao. Ah, David tiba-tiba berteriak dengan cemas, dasar kura-kura mati. Aku akan bertarung denganmu. David meraung. Cahaya keemasan samar muncul dari sekelilingnya. Lalu dia membanting pukulan demi pukulan ke arah kura-kura yang berenang perlahan. Bang bang bang. Sebuah pukulan yang memukul sebuah pukulan. Untungnya, mata air ini penuh dengan energi spiritual. Dan energi spiritual yang dikonsumsi David dapat diimbangi dengan pergantian cepat seni kondensasi jantung. Saat David meninju kura-kura tersebut, lingkaran sihir pada cangkang kura-kura juga mulai sering berkedip. Tak lama kemudian, David sudah memiliki bekas luka dan darah yang terus mengalir. Tetapi David dipenuhi gigi. Amarah di hatinya membara. Dia tidak bergeming sama sekali, dan masih meninju. Saat ini, David seperti binatang gila. Matanya merah, dan dia sudah mengabaikan keselamatan dirinya sendiri. Dia tidak ingin terjebak di sini selamanya. Klik. Tiba-tiba, sebuah suara kecil membuat David yang gila itu langsung tenang. David melihat lebih dekat dan menemukan bahwa kura-kura perenang besar tersebut memiliki retakan pada cangkang kura-kura saat ini. Daud sangat gembira. Dia pikir dia tidak bisa menyakiti kura-kura besar itu. Sekarang tampaknya kura-kura besar itu tidak dapat dipecahkan. Melihat cangkang kura-kura besar telah retak, kekuatan di tangan David meningkat lagi. Tubuh David sudah berlumuran darah oleh energi dalam formasi. Namun David tidak peduli. David meninju kura-kura besar itu dengan pukulan demi pukulan. Kura-kura besar yang awalnya tidak merasakan apa-apa, akan gemetar setelah dipukul oleh David. Bahkan mengeluarkan suara-suara aneh di mulut, seperti melolong. Setelah David melancarkan puluhan pukulan, akhirnya cangkang kura-kura besar itu pecah berkeping-keping dan terjatuh. Dan setelah kura besar itu menjerit, tubuhnya dengan cepat tenggelam. Saat cangkang kura-kura hancur, cahaya keemasan di sekujur tubuh David menghilang, dan lingkaran sihir juga menghilang. Saya ingin berlari. David melihat kura-kura besar itu ingin tenggelam di bawah air dan melarikan diri. Jadi dia mengejarnya dari dekat. Ada ketakutan di mata kura-kura besar itu. Tanpa perlindungan cangkang kura-kura dan susunan ajaib pada cangkang kura-kura, kura-kura besar itu seperti ikan di talenan dan tidak dapat melarikan diri sama sekali. Baru saja kamu memanggilku dengan lingkaran sihir. Apakah kamu ingin lari sekarang? Lihat apakah aku tidak akan merebusmu menjadi sup bali matar. David berusaha keras untuk mengejar kura-kura besar itu. Meraih kepala kura-kura itu dengan satu tangan. Dan bersiap untuk meninju kura-kura besar itu sampai mati dengan tangan lainnya. Tanpa cangkang kura-kura yang keras, kura-kura besar itu tidak dapat menahan pukulan David sama sekali. Tetapi tepat ketika David hendak membunuh kura-kura besar itu, kura-kura besar itu mengeluarkan rengekan. Diikuti dengan sebuah mulut. Sebuah manik bening seukuran ibu jari keluar dari mulut kura-kura besar itu. Melihat ini, David mengambil manik itu dan melihatnya dengan cermat. Dia tidak tahu apa itu, tapi dia bisa merasakan aura yang memancarkan dari manik itu. Bab 737. Melihat David meraih manik tersebut, kura-kura besar itu langsung menendang keempat kakinya, seolah memohon pada David untuk melepaskannya.
David melihat manik-manik di tangannya dan melepaskan kura-kura besar itu demi pemberianmu. Aku akan mengampuni nyawamu. Melihat David melepaskan dirinya, kura-kura besar itu mengangguk dan berterima kasih kepada David berulang kali. Namun saat David terus berjalan ke hilir, kura-kura besar itu tampak sedikit bingung untuk menghentikan David. David tidak mengerti mengapa kura-kura besar ini menghentikannya. Tepat ketika David bingung, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari dalam mata air. Disusul gelombang kejut yang sangat besar, yang langsung menyetrum telinga David, dan seluruh orang hampir pingsan. Setelah mendengar raungan tersebut, kura-kura besar itu berenang menjauh dengan panik, dan berenang menuju permukaan air dengan cepat. David menggelengkan kepalanya untuk membangunkan dirinya sedikit. Memandangi mata air yang tak berdasar, David ragu-ragu. Raungan yang baru saja datang dari bawah begitu dahsyat sehingga David tidak tahu bahaya apa yang ada di bawah. Namun rasa penasarannya yang besar membuat David tidak mau menyerah begitu saja. Maka ia menahan peluru dan menukik ke bawah lagi. Saat David menyelam semakin dalam, ruang di bawahnya menjadi semakin besar, dan air bersinar terang terlihat jernih. Apa itu? Tiba-tiba, David melihat di bawah mata air. Sebuah pedang yang memancarkan cahaya biru muda dimasukkan ke dalam sebuah batu besar, dan energi spiritual yang kuat di dalam air dipancarkan oleh pedang ini. Pedangnya. Ini pasti pedangnya. David sangat gembira. Kebetulan dia kehilangan senjatanya sekarang. Dan ketika dia melihat pedang ini, David sangat menyukainya. David dengan cepat berenang menuju pedang. Ketika dia hanya berjarak belasan meter dari pedang, kali ini dia menyadari bahwa kata Zanlongjian terukir di pedang. Pedang pembunuh naga. David tercengang, mungkinkah pedang ini bisa membunuh naga? David sedikit tidak yakin. Dalam masyarakat saat ini, naga telah lama menjadi legenda. Konon naga raksasa sangat kuat dan dapat menyemburkan api dan air. Bisakah pedang membunuh seekor naga? Tapi tidak peduli apakah pedang itu bisa membunuh naga atau tidak. Pedang ini jelas bukan benda biasa. Dan sekilas David menyukainya. Namun ketika David mengulurkan tangannya untuk mencabut pedang pembunuh naga, tiba-tiba sebuah kekuatan besar membuat David terbang keluar. Segera setelah itu, dasar air jatuh beberapa saat, dan tak lama kemudian seseorang yang mengembun dari mata air perlahan muncul. Pria ini masih memegang pisau di tangannya, menjulang di bawah air, dan David hanya bisa melihat samar-samar bahwa itu adalah sosok manusia. Orang yang memotong pedang naga, membunuh tanpa ampun. Diiringi suara lelaki tua yang serak, sosok manusia yang menjulang itu tiba-tiba menebas dengan pisau. Sebuah tanda air melintasi dasar air dan langsung menuju ke arah David. David kaget dan buru-buru menghindar ke samping. Bergemuruh, terdengar suara yang memekakkan telinga. Kemudian seperti ledakan bola meriam, dan sebuah kawah besar muncul tepat di dasar air. Kalian pasti tahu kalau ini ada di dasar air. Ada yang tahan air. Dan pisau ini punya kekuatan yang begitu besar, yang menunjukkan betapa kuatnya monster humanoid yang terkondensasi oleh mata air ini. Itu hanya secercah kesadaran. Dan kamu berani menghentikanku. Tubuh David memancarkan cahaya keemasan samar, diikuti dengan teriakan marah, dan meninju monster humanoid itu. Ledakan, dengan suara keras. Monster humanoid itu langsung dihancurkan oleh pukulan David, berubah menjadi dasar air yang tak terhitung jumlahnya, dan bercampur dengan mata air. Sangat rentan, David mendengus dingin, namun segera di belakang David, monster humanoid itu mengembun lagi, dan menyayat bahu David dengan pisau. Tubuh David terhantam keras, dan dalam sekejap ia terjatuh ke dasar mata air, dan sedimen di bawahnya pun ikut berguling-guling, membuat air mata air yang jernih menjadi sangat keruh. Bab 738. Balai Tianwumen. 1 jam berlalu dengan cepat, namun Dalitu masih belum juga muncul, yang membuktikan bahwa ia belum menemukan bayangan David. David, Bali Matart ini, aku harus membunuhnya saat aku melihatnya. Wajah Xiaolan penuh amarah. Sudah 1 jam. Apakah Raja Miao sudah datang? Saat ini, Xia Chao memimpin seseorang ke aula. Mungkin dalam perjalanan. Kami akan menunggu. Xiaolan berkata dengan tergesa-gesa. Apakah kamu menganggapku sebagai anak berusia 3 tahun? Kejadian jauh dari desa Miao ke Tianwumen.
Dengan kekuatan tuan mereka yang hebat, hanya membutuhkan waktu setengah jam untuk bola balik. Buktikan bahwa Raja Miao tidak akan datang. Kita juga harus menahannya. Upacara. Xia Chao mengangkat sudut mulutnya. Xiaolan tidak berbicara. Dia menggigit bibirnya erat-erat. Hatinya cemas. Oke. Jangan biarkan aku menyatakan kasar padamu. Cepat pakai hijab. Kita harus adakan upacaranya. Melihat Xiaolan tidak berbicara, Xia Chao berkata dengan tidak sabar, Tuan Xia, kami. Aku bilang, aku tidak akan menunggu. Apa kamu tidak mendengarnya? Xia Chao menyoroti Xiaolan dan berteriak dengan marah. Xiaolan tahu bahwa dia tidak bisa menunda-nunda. Jadi dia mengubah hatinya. Xia Chao, aku tidak akan menikahimu. Jika kamu menginginkanku, kamu hanya bisa mendapatkan tubuhku. Setelah Xiaolan selesai berbicara, dia tiba-tiba memotong belati ke dalamnya. Ketika Xia Chao melihat ini, dia melangkah maju dan memukul bahu Xiaolan, menyebabkan belati di tangan Xiaolan langsung jatuh ke tanah. Ketika anggota desa Miao melihat ini, mereka menunjukkan senjata dan bersiap untuk menarik diri keluar, tetapi mereka dengan cepat ditundukkan oleh penduduk Tianwumen. Xia Chao mengendalikan Xiaolan dan berkata dengan ekspresi main-main, kamu ingin mati, itu tidak mengulanginya. Saat aku kehabisan kamu, apakah kamu hidup atau mati tidak ada batasannya denganku. Setelah selesai berbicara, Xia Chao langsung menggendong Xiaolan dan berjalan menuju kamar tidur di belakang. Lepaskan aku, lepaskan aku, Xiaolan berteriak, tapi dikendalikan oleh Xia Chao. Xiaolan tidak bisa bergerak sama sekali. Setelah memasuki kamar, Xia Chao langsung melemparkan Xiaolan ke tempat tidurnya, menatap Xiaolan seperti binatang buas, seperti menatap mangsanya. Melihat mata Xia Chao membuat Xiaolan gemetar ketakutan. Patuhlah, kamu masih bisa hidup. Kalau tidak aku akan membuat hidupmu lebih buruk dari kematian. Xia Chao mengancam Xiaolan. Kamu tidak ingin menjadi seperti ini. Itu membuatku takut setengah mati. Saya akan takut. Karena kamu menyukaiku, kamu harus memperlakukanku dengan baik. Bukankah kamu hanya ingin tidur denganku? Aku bisa memuaskanmu. Tiba-tiba, Xiaolan yang berada di tempat tidur berbicara dengan lembut. Matanya penuh kelembutan. Dia memutar tubuhnya dan menunjukkan berbagai perasaan asmara. Jika seorang pria melihat Xiaolan seperti ini, dia pasti tidak akan bisa mengendalikan dirinya sendiri. Inilah pesona Xiaolan. Dia bukanlah lawan Xia Chao dalam hal kekuatan. Xiaolan hanya bisa menampilkan pesonanya sendiri pada Xia Chao. Menghadapi pesonanya sendiri, tidak ada orang yang tidak mau berkompromi, kecuali si cabul David. Melihat Xiaolan seperti itu, Xia Chao, yang awalnya kejam, tiba-tiba menjadi sedikit lesu, dan memandang Xiaolan dengan senyuman jahat. Si cantik kecil, aku mencintai sampai mati. Cepatlah bersenang-senang denganku sekarang. Setelah berbicara, Xia Chao mengarahkannya menuju Xiaolan. Xiaolan segera bangun, tapi Xia Chao meraih tangannya dan tidak bisa melarikan diri. Xia Chao memandang Xiaolan dengan licik, dan menyentuh pinggang Xiaolan dengan satu tangan, mencoba memeluk Xiaolan. Jangan khawatir, ayo minum anggur dulu. Main mata. Xiaolan mendorong Xia Chao menjauh. Oke. Xia Chao mengangguk lagi dan lagi. Xiaolan berjalan menuju lemari anggur di kamar dan langsung membukanya dengan tawaran anggur merah. Dia perlu menunda sekarang, berharap Dalitu dapat menemukan David. Melihat Xiaolan meminum anggur merahnya, sudut mulut Xia Chao bergerak-gerak. Bab 739. Segera, Xiaolan membuka anggur merah, menuangkan 2 gelas, dan membawanya ke Xia Chao. Patuhlah, aku akan memuaskanmu. Xiaolan mengangkat alisnya ke arah Xia Chao, dan langsung membuat Xia Chao terpesona. Taati, aku akan patuh. Xia Chao mengangguk putus asa. Selamat minum bersamaku. Jangan lakukan apapun denganku. Tahu. Melihat Xia Chao seperti itu, Xiaolan mengangkat wajahnya dengan bangga. Tahu-tahu, Xia Chao masih mengangguk. Xiaolan menyerahkan anggur merah kepada Xia Chao, yang meminum semuanya. Melihat ini, Xiaolan pun meminum anggur merah di tangannya. Lalu Xiaolan mengisi gelas anggurnya lagi. Dia berencana membuat Xia Chao mabuk agar dia bisa melarikan diri.
Namun saat Xiaolan hendak membiarkan Xia Chao minum lagi, tiba-tiba Xiaolan merasa pusing. Anggota tubuhnya lemas, dan gelas wine di tangannya jatuh ke tanah. Anggur ini, apakah ada yang salah dengan anggur ini? Xiaolan terkejut. Dia tahu dia seperti ini karena ada yang salah dengan anggurnya. Hahaha, aku sudah lama minum anggur, tapi aku tidak menyangka kamu akan memintanya sendiri. Xia Chao berhenti berpura-pura saat ini, dan langsung tertawa. Kamu, apakah kamu merindukan pesonaku? Xiaolan terkejut. Bagaimana mungkin Xia Chao tidak menanggapi pesonanya? Sejujurnya, pesonamu hanya berguna untuk pria. Tapi sekarang aku bukan pria sejati. Ketika Xia Chao mengatakan ini lagi, dia tidak merasa malu sama sekali, melainkan berpuas diri. Lalu kenapa kamu ingin menikah denganku? Xiaolan memandang Xia Chao dengan kaget. Tidak mengerti mengapa Xia Chao ingin menikahinya karena dia bukan laki-laki lagi. Tentu saja untuk Yin Qi di tubuhmu. Anda dilahirkan untuk menjadi menawan. Aku merindukan Yin Qi dalam diri gadis sepertimu. Tapi itu sumber daya kultivasi terbaikku. Xia Chao mengangkat sudut mulutnya setelah aku menyerap Yin Qi di tubuhmu. Aku akan mampu menerobos ranah Wuzong dan menjadi Wuzong termuda di dunia. Seluruh dunia seni bela diri. Xiaolan mendengarkan kata-kata Xia Chao dengan ketakutan di matanya. Dia ingin melarikan diri, tapi tubuhnya tidak bisa bergerak sama sekali. Dia ingin bunuh diri dengan menggigit lidahnya, tapi sayangnya dia bahkan tidak mempunyai kekuatan untuk bunuh diri saat ini. Jangan berpikir untuk berjuang. Terima saja nasibmu. Setelah Xia Chao selesai berbicara, dia tiba-tiba menjepit jarinya, dan kemudian pusaran muncul di udara, berputar-putar di atas kepala Xiaolan. Di musim semi, David telah lama bertarung dengan monster humanoid yang terkondensasi oleh mata air. Hanya saja setiap kali David menghancurkan monster humanoid tersebut, monster humanoid tersebut akan langsung mengembun kembali. Tidak peduli apa yang David lakukan, tidak ada cara untuk benar-benar menghancurkan monster humanoid itu. Kekuatan spiritual dalam dantian David menurun dengan cepat, dan teknik jantung terkonsentrasi berjalan dengan cepat, namun masih belum dapat memenuhi konsumsi David secara besar-besaran. David tahu bahwa jika dia terus seperti ini, dia tidak akan dipukuli sampai mati, tetapi akan kelelahan sampai mati secara perlahan. Dan David tidak bisa kelelahan seperti ini sepanjang waktu, karena dia tidak tahu apa yang terjadi pada Xiaolan di atas. Wah, aku hanyalah secercah kesadaran ilahi. Tidak terlihat dan tidak bisa dihancurkan. Kamu tidak bisa mengalahkanku. Jangan memata-matai pedangku. Kata monster humanoid itu. Dahi David penuh keringat, dan wajahnya sangat serius. Monster humanoid di depannya itu abadi dan selalu bisa hidup kembali. Metode apa yang harus dia gunakan? Tepat ketika David sedang berpikir, monster humanoid itu menebas, dan David menghindar. Diikuti dengan pukulan lain yang langsung menghancurkan monster humanoid itu. Namun tak lama kemudian, mata air itu mengembun kembali dan menjadi sama seperti sebelumnya. Dan setiap kali David memukul, kekuatan spiritual di dantiannya sedikit berkurang. Bab 740. Ku bilang, kamu tidak bisa mengalahkanku. Jangan buang waktumu. Monster humanoid itu berkata perlahan, musim semi ini adalah hidupku. Selama masih ada mata air, saya bisa hidup selamanya. Apakah Anda masih memiliki kemampuan untuk mengalirkan mata air? Kata-kata monster humanoid itu membuat mata David berbinar seketika, dan dia sepertinya memikirkan sesuatu. David menyeringai, saya sangat ingin mengucapkan terima kasih atas pengingat Anda. Meskipun saya tidak bisa mengalirkan mata air tersebut, saya punya cara untuk menjauhkan mata air tersebut dari saya. Setelah David selesai berbicara, kekuatan spiritual yang sangat besar terpancar dari tubuhnya. Tanpa rasa pelit sedikit pun, David memaksakan seluruh kekuatan spiritual tersebut keluar dari tubuhnya. Tak lama kemudian, tubuh David membentuk penutup pelindung seluas beberapa meter persegi, dan mata air di sekitarnya terperas ke tempat lain. Tidak ada setetes pun mata air di sekitar David, dan itu terhalang oleh penutup pelindung. Tanpa mata air, monster humanoid itu memandang David dengan sedikit panik. Sayang, apa yang kamu coba lakukan? Pedang pembunuh naga ini milik orang tua ini. Karena jiwaku rusak,
Aku menyembunyikan pedang pembunuh naga di sini. Kamu, bagaimana kamu bisa mencurinya? Sejak aku melihatnya, itu membuktikan bahwa aku memiliki hubungan dengan pedang ini. Pedang yang bagus disembunyikan di sini. Bukankah ini sia-sia? David tersenyum dingin. Di dalam tutup pelindung ini, tidak ada mata air. Dan monster humanoid tidak memiliki kemampuan untuk bangkit kembali. Kamu berani mengambil pedangku. Aku akan membunuhmu. Monster humanoid itu sangat marah dan menebas David dengan pisau. Akibatnya, David menghancurkannya dengan pukulan lain. Dan semua tetesan air yang tersebar langsung diserap oleh penutup pelindung. Dan monster humanoid itu tidak pernah muncul lagi. David sangat gembira saat melihat ini. Dan berjalan menuju pedang pembunuh naga. Ketika David mendekati pedang pembunuh naga mengeluarkan sedikit suara berdengung. Dan bilahnya sedikit bergetar, seolah menanggapi David. Namun David mengulurkan tangannya untuk menghunus pedang naga, dan kekuatan anti guncangan yang sangat besar langsung membuat David terbang. Bagaimana kabarnya? David mengerutkan kening. Sekarang monster humanoid telah dilenyapkan. Mengapa dia tidak bisa mencabut pedangnya? Melihat pedang pembunuh naga di depannya, David sepertinya mengingat sesuatu, menggigit jarinya, dan meneteskan setetes darah ke pedang pembunuh naga. Berdengung, tiba-tiba, pedang pembunuh naga bergetar hebat, dan David mendapatkan setetes darah itu, yang langsung diserap oleh pedang pembunuh naga, dan kemudian pedang pembunuh naga berubah menjadi warna merah. Ledakan, terjadi ledakan dahsyat, dan gelombang kejut yang sangat besar langsung membuat David pingsan, dan penutup pelindung di sekitar David langsung hancur. Ketika David bangun dengan susah payah, dia menemukan pedang pembunuh naga terbang ke arahnya dengan cepat. Begitu David mengulurkan tangannya, dia langsung meraih pedang pembunuh naga, dan David bisa merasakan hubungannya dengan pedang pembunuh naga dalam sekejap. Segera, David melihat darah di tubuhnya mulai mengalir melalui pedang pembunuh naga, seolah pedang pembunuh naga telah menjadi bagian dari tubuhnya. Perlahan, pedang pembunuh naga menjadi semakin lemah, dan akhirnya menghilang. Namun saat ini, David masih bisa merasakan pedang pembunuh naga ada di tangannya. Dan kekuatan spiritual yang dikonsumsi oleh dirinya sendiri juga memenuhi seluruh dantian dalam sekejap. Apakah ini kesatuan manusia dan pedang? David memikirkannya, dan pedang pembunuh naga langsung muncul di tangan David. David sangat gembira di dalam hatinya. Ini hanyalah sebuah pedang. Dengan pedang ini, David dapat dengan mudah membunuh Wuzong yang baru saja menerobos. Wah, tak lama kemudian, mata air di mata air tersebut mulai mengalir kembali dengan cepat ke tempat di mana pedang itu dimasukkan tadi, yaitu dalam sekejap mata air tersebut menjadi kering, dan tidak ada lagi setetes mata air yang terlihat. David memandangi bagian atas kepalanya, dan beberapa orang melompat keluar dari mata air. Saat ini, kolam mata air di bawah mata air sangat kering, dan tidak ada bekas noda air. Dan energi spiritual Tianwumen yang kaya telah menghilang pada saat ini. Sekalipun David berusaha sekuat tenaga untuk merasakannya, dia hanya bisa merasakan aura tipis antara langit dan bumi. Tampaknya energi spiritual sebelum Tianwumen semua karena pedang pembunuh naga ini, yang ada. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Perintah Kaisar Naga. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.